Selamat pagi Pak Damar, selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kami akan presentasikan tentang konflik kepentingan dan konfidensialitas. Kami dari kelompok 8 sendiri Konferensi Surya Kenapa 185 214 048 dan teman saya Bagus Wijaya 185 214 044, Clement Sendeni 185 214 034. Berikut adalah kasus-kasus yang kutip dari kasus kepentingan dan konfidensialitas. Pertama adalah kasus pada Krakatau Steel dan kasus kedua adalah pada maskapai Garuda Indonesia. Berikut adalah contoh kasus pertama, itu KPK menetapkan Direktur Produksi dan Riset Teknologi pada PT Krakatau Steel, yaitu Wisnu Kencoro, sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa pada PT Krakatau Steel. KPK juga menjerat 3 orang lainnya, yakni Alexander Mustika selaku pihak swasta yang diduga sebagai penerima bersama Wisnu. Kasus suap ini amat ironis mengingat KS sedang terjebak utang yang menumpuk. Wisnu disebut merencanakan kebutuhan barang dan peralatan masing-masing bernilai 24 miliar. Kemudian Alexander menawarkan beberapa rekanan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut kepada Wisnu dan diskusi. Kongkal-lingkung antara keduanya pun terjadi melibatkan PT Grand Cartage dan grup Tejok Pro. Untuk contoh kasus keduanya akan dilanjutkan teman saya itu Bagus Wijaya. Contoh kasus kedua yaitu contoh kasus Garuda Indonesia. Awal Agustus 2019, KPK menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar atau Esa, dan Beneficial Owner Konok Internasional PT ELDT Suetikno Sujarjo sebagai tersangka suap pengadaan mesin dan pesawat di PT Garuda Indonesia. Sutikno disebut menerima komisi besar dari perusahaan-perusahaan yang mendapatkan proyek dari Garuda, seperti Rolls-Royce dan Airbus. Ia kemudian memberikan sebagian komisinya kepada Emirsyah. Sutikno memberikan 5,79 miliar kepada Emirsyah untuk pembayaran rumah di Pondok Indah sebesar USD 680.000 rupiah dan 1,2 juta euro yang dikirimkan ke rekening perusahaan milik Emirsyah di Singapura, dan 1,5 juta dolar Singapura untuk pelunasan apartemen milik Emirsyah di Singapura. KPK sudah menyita rumah milik Emirsyah di Pondok Indah dan 1 unit apartemen di Singapura. Rekening Emirsyah yang diduga sebagai sarana pencucian uang juga diblokir. Analisa atau pembahasannya. Teori kasus menyatakan terdakwa Wisnu Kencoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan ditambah pidana denda sebesar 50 juta, subsidiar 2 bulan kurungan, kata Ketua Majelis Aspoto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya, selain dianggap terbukti melakukan tindakan pidana suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia, Emir terbukti melakukan tindakan pidana pencurian uang atau TPPU. Emir juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar SGD 2.117.315. Jika tidak dibayar dan hartanya tak cukup untuk membayar, maka akan diganti pidana penjara selama 2 tahun. Solusi: dengan memberlakukan hukum yang ketat, kemungkinan akan berkurangnya kasus korupsi di Indonesia. Dengan salah satu contoh hukuman mati. Dengan hukuman mati, seorang yang berniat korupsi kemungkinan besar akan berpikir 2 kali untuk melakukan hal tersebut. Atau dengan lebih
memperketat peraturan perundang-undangan yang lebih mengikat dan sanksi yang berat. Selanjutnya, pemimpin selalu mengarahkan atau memberikan nilai-nilai keutamaan, diantaranya nilai kejujuran, kemurnian hati, kesediaan bertanggung jawab, dan juga realistis dan kritis. Namun, bagaimana jika pemimpin sendiri tidak mencerminkan hal tersebut seperti kasus di atas? Maka yang harus dilakukan ialah memberikan hukuman yang membuat jera para pemimpin dan yang melenceng dari hal tersebut. Ini adalah referensi yang kami ambil dari video YouTube tersebut dari atas kasus di atas. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami.